Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa, dan darinya Dia menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Dia memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kamu. Berikanlah kepada anak yatim harta mereka, dan janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kamu memakan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya itu adalah dosa besar. Jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang halal bagimu. 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka satu saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat zalim. Berikanlah kepada wanita-wanita mahar mereka dengan sukarela. Tetapi jika mereka dengan sukarela memberikan sebagian dari mahar itu kepadamu, maka terimalah itu sebagai sesuatu yang baik dan menyenangkan. Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang bodoh harta kamu yang telah dijadikan Allah sebagai sarana penghidupan bagimu. Tetapi berilah mereka nafkah dari harta itu, berilah mereka pakaian, dan berbicaralah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Ujilah anak yatim sampai mereka mencapai usia menikah. Kemudian jika kamu mendapati mereka telah berakal sehat, maka serahkanlah harta mereka kepada mereka, dan janganlah kamu memakannya secara boros dan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa. Barang siapa yang mampu, hendaklah ia menahan diri, dan barang siapa yang miskin boleh mengambil secukupnya. Dan apabila kamu menyerahkan harta mereka kepada mereka, adakanlah saksi, dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat dekat, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat dekat, baik sedikit maupun banyak. Bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila kerabat, anak yatim, dan orang miskin hadir pada saat pembagian, berilah mereka sebagian dari harta itu dan berbicaralah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Hendaklah orang-orang takut jika mereka meninggalkan anak-anak yang lemah di belakang mereka. Mereka akan khawatir terhadap anak-anak itu. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan perkataan yang lurus dan jujur. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka hanya memakan api ke dalam perut mereka, dan mereka akan segera terbakar dalam api yang menyala-nyala. Allah memberi petunjuk kepada kalian tentang anak-anak kalian. Bagian anak laki-laki adalah 2 kali bagian anak perempuan. Tetapi jika mereka hanya perempuan, lebih dari 2 orang, maka mereka mendapat 2/3 dari harta warisan. Dan jika hanya 1 orang, maka baginya setengah. Dan bagi setiap orang tua mendapat 1/6 dari harta warisan jika yang meninggal memiliki anak. Tetapi jika tidak ada anak dan orang tua yang mewarisi, maka ibu mendapat 1/3. Dan jika yang meninggal memiliki saudara kandung, maka ibu mendapat 1/6. Setelah dikurangi wasiat yang telah dibuat atau hutang. Kalian tidak mengetahui siapa di antara orang tua atau anak-anak kalian yang lebih bermanfaat bagi kalian. Ini adalah kewajiban dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Bagi kalian adalah setengah dari apa yang ditinggalkan istri-istri kalian jika mereka tidak memiliki anak. Tetapi jika mereka memiliki anak, maka bagi kalian 1/4 dari apa yang mereka tinggalkan setelah dikurangi wasiat yang telah mereka buat atau hutang.
Dan bagi mereka seperempat dari apa yang kalian tinggalkan jika kalian tidak memiliki anak. Tetapi jika kalian memiliki anak, maka bagi mereka seperdelapan dari apa yang kalian tinggalkan. Setelah dikurangi wasiat yang telah kalian buat atau hutang. Dan jika seorang laki-laki atau perempuan meninggalkan warisan tanpa ada keturunan langsung atau leluhur, tetapi memiliki saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka masing-masing mendapat seperenam. Tetapi jika mereka lebih dari itu, maka mereka berbagi sepertiga setelah dikurangi wasiat yang telah dibuat atau hutang tanpa menimbulkan kerugian. Ini adalah ketentuan dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. Itulah batasan-batasan Allah, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melampaui batasan-batasannya, dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. Mereka kekal di dalamnya, dan baginya azab yang menghinakan. Adapun wanita-wanita di antara kalian yang melakukan perbuatan keji, panggillah 4 saksi dari antara kalian terhadap mereka. Kemudian, jika mereka bersaksi, kurunglah wanita-wanita itu di rumah-rumah mereka sampai kematian menjemput mereka, atau Allah memberikan jalan lain bagi mereka. Dan 2 orang di antara kalian yang melakukannya, hukumlah keduanya. Tetapi jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Pertobatan yang diterima oleh Allah hanyalah bagi orang-orang yang berbuat salah karena ketidaktahuan, kemudian segera bertobat. Merekalah orang-orang yang kepadanya Allah berpaling dengan rahmat-Nya, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Tetapi pertobatan bukanlah untuk orang-orang yang terus berbuat jahat, hingga ketika kematian datang kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, "Sekarang aku bertobat," dan bukan pula untuk orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Bagi mereka, kami telah menyiapkan siksaan yang pedih. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian untuk mewarisi wanita-wanita secara paksa, dan janganlah kalian menekan mereka untuk mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Hiduplah bersama mereka dengan cara yang adil dan terhormat. Jika kalian tidak menyukai mereka, mungkin saja kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah telah menempatkan banyak kebaikan di dalamnya. Jika kalian ingin mengganti satu istri dengan istri lain, dan kalian telah memberikan kepada salah seorang dari mereka sejumlah besar harta, janganlah kalian mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kalian akan mengambilnya dengan fitnah dan dosa yang nyata? Bagaimana mungkin kalian mengambilnya kembali, padahal kalian telah berhubungan intim satu sama lain, dan mereka telah mengambil dari kalian perjanjian yang teguh? Janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian, kecuali apa yang telah terjadi. Sesungguhnya itu adalah perbuatan keji, menjijikkan, dan jalan yang buruk. Diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, saudara-saudara perempuan kalian, bibi-bibi dari pihak ayah kalian, bibi-bibi dari pihak ibu kalian, anak-anak perempuan saudara laki-laki kalian, anak-anak perempuan saudara perempuan kalian, ibu-ibu yang menyusui kalian, saudara-saudara perempuan sepersusuan kalian, ibu-ibu istri kalian, anak-anak tiri kalian yang berada dalam pemeliharaan kalian dari istri-istri yang telah kalian gauli. Walaupun jika kalian belum menggaulinya,
tidak ada dosa atas kalian dan istri-istri anak-anak kalian dari keturunan kalian sendiri, dan menggabungkan dua saudara perempuan sekaligus, kecuali apa yang telah terjadi. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan juga diharamkan wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak perempuan yang kalian miliki. Ini adalah ketetapan Allah untuk kalian. Selain itu, dihalalkan bagi kalian untuk mencari mereka dengan harta kalian, dengan maksud menjaga kesucian, bukan perzinaan. Maka untuk apapun yang telah kalian nikmati dari mereka, berikanlah kepada mereka mahar mereka sebagai kewajiban. Dan tidak ada dosa atas kalian untuk apapun yang kalian sepakati bersama setelah kewajiban itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Barang siapa di antara kamu yang tidak mampu menikahi wanita-wanita mukmin yang merdeka, maka nikahilah wanita-wanita mukmin yang kamu miliki, budak. Allah lebih mengetahui tentang keimananmu. Kamu adalah sebagian dari yang lain. Maka nikahilah mereka dengan izin keluarga mereka dan berikanlah kepada mereka mahar mereka dengan patut. Sebagai wanita-wanita yang menjaga kehormatan, bukan sebagai wanita-wanita yang berzina secara terang-terangan, dan bukan pula sebagai wanita-wanita yang mengambil kekasih gelap. Kemudian apabila mereka telah menikah, jika mereka melakukan perbuatan keji, maka hukuman mereka adalah setengah dari hukuman bagi wanita-wanita merdeka. Itu adalah bagi siapa saja di antara kamu yang takut akan kesulitan. Tetapi bersabar adalah lebih baik bagimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah ingin menjelaskan kepadamu, membimbingmu kepada jalan orang-orang sebelum kamu, dan menerima taubatmu, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Allah ingin menerima taubatmu, tetapi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu ingin kamu menyimpang jauh dari jalan yang benar. Allah ingin meringankan bebanmu karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa yang melakukan itu dengan melanggar batas dan berbuat zalim, maka kami akan memasukkannya ke dalam api neraka, dan itu mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, kami akan menghapus dosa-dosa kecilmu dan memasukkanmu ke tempat yang mulia. Janganlah kamu iri terhadap apa yang telah Allah berikan kepada sebagian kamu lebih dari sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Bagi setiap orang kami telah menetapkan ahli waris untuk apa yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat dekat. Dan kepada orang-orang yang telah kamu buat perjanjian yang mengikat, berikanlah kepada mereka bagian mereka. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Laki-laki bertanggung jawab atas perawatan perempuan karena Allah telah memberikan sebagian dari mereka kemampuan lebih daripada yang lain, dan karena mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah yang taat dan menjaga apa yang tersembunyi sebagaimana Allah telah menjaganya.
Adapun perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan berbuat durhaka, nasihatilah mereka, kemudian tinggalkanlah mereka di tempat tidur, kemudian pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaati kamu, janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Jika kamu khawatir akan terjadi perselisihan antara keduanya, maka tunjuklah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya menginginkan perdamaian, Allah akan mendamaikan keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, musafir, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Orang-orang yang kikir dan menganjurkan orang lain untuk kikir dan menyembunyikan apa yang telah diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya. Dan kami telah menyiapkan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Dan orang-orang yang menafkahkan harta mereka untuk dilihat oleh manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai teman, maka dia adalah teman yang jahat. Apa ruginya bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan menafkahkan sebagian dari apa yang telah diberikan Allah kepada mereka? Allah Maha Mengetahui keadaan mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi meskipun seberat zarah. Dan jika ada perbuatan baik, Dia akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Maka bagaimanakah keadaan mereka ketika kami mendatangkan dari setiap umat seorang saksi dan kami mendatangkanmu sebagai saksi atas mereka? Pada hari itu, orang-orang yang kafir dan mendurhakai Rasul akan berharap bumi diratakan di atas mereka, dan mereka tidak akan dapat menyembunyikan perkataan apapun dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat dalam keadaan mabuk, sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula dalam keadaan junub, kecuali jika kamu sedang dalam perjalanan, sampai kamu mandi. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau salah seorang di antara kamu datang dari buang air besar, atau kamu telah menyentuh perempuan dan kamu tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci, lalu usaplah wajah dan tanganmu dengannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang diberi sebagian dari kitab? Mereka menukar petunjuk dengan kesesatan dan berharap agar kamu tersesat dari jalan yang benar. Allah lebih mengetahui musuh-musuhmu. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan cukuplah Allah sebagai penolong. Di antara orang-orang Yahudi ada yang mengubah perkataan dari tempatnya dan berkata, "Kami mendengar dan kami mendurhakai, dan dengarlah tanpa didengarkan, dan perhatikanlah kami," dengan memutarbalikkan lidah mereka dan mencela agama. Tetapi jika mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat," dan "dengarlah dan perhatikanlah kami," itu akan lebih baik bagi mereka dan lebih lurus. Tetapi Allah telah melaknat mereka karena kekafiran mereka, sehingga mereka tidak beriman kecuali sedikit. Wahai orang-orang yang diberi kitab, berimanlah kepada apa yang telah kami turunkan, yang membenarkan apa yang ada padamu, sebelum kami menghapus wajah-wajah dan membalikkannya ke belakang, atau melaknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang pada hari Sabat. Dan perintah Allah
selalu terlaksana. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukannya, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang mengklaim kesucian bagi diri mereka sendiri? Sesungguhnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun, bahkan sekecil benang pada biji kurma. Lihatlah bagaimana mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Itu sudah cukup sebagai dosa yang nyata. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang diberi sebagian dari kitab suci? Mereka percaya pada takhayul dan tuhan-tuhan palsu, dan mereka berkata tentang orang-orang yang kafir. Mereka lebih mendapat petunjuk daripada orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk oleh Allah, dan barang siapa yang dikutuk oleh Allah, kamu tidak akan pernah menemukan penolong baginya. Atau apakah mereka memiliki bagian dari kekuasaan? Maka mereka tidak akan memberi orang lain sedikit pun, bahkan sekecil lubang pada biji kurma. Atau apakah mereka iri kepada orang-orang atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya? Kami telah memberi keluarga Ibrahim kitab suci dan hikmah, dan kami telah memberi mereka kerajaan yang besar. Di antara mereka ada yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada yang berpaling darinya. Dan neraka jahanam cukuplah sebagai tempat pembakaran. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami akan segera membakar mereka dalam api. Setiap kali kulit mereka hangus, kami akan menggantinya dengan kulit lain agar mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Di sana mereka akan memiliki pasangan-pasangan yang suci, dan kami akan memasukkan mereka ke dalam naungan yang teduh. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab suci, yang percaya pada takhayul dan kekuatan palsu, dan yang mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka lebih mendapat petunjuk daripada orang-orang beriman? Mereka adalah orang-orang yang telah ditolak oleh Allah. Dan barang siapa yang ditolak oleh Allah, dia tidak akan pernah menemukan penolong. Apakah mereka memiliki bagian dari kekuasaan? Jika mereka memilikinya, mereka tidak akan memberikan kepada orang lain sedikit pun. Atau apakah mereka iri kepada orang-orang atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya? Sesungguhnya, kami telah memberikan kepada keluarga Ibrahim kitab suci dan hikmah, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan yang besar. Di antara mereka ada yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada yang berpaling darinya, dan neraka cukuplah sebagai api yang menyala-nyala. Sesungguhnya, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami akan segera memasukkan mereka ke dalam api neraka. Setiap kali kulit mereka terbakar habis, kami akan menggantinya dengan kulit lain agar mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Di sana mereka akan memiliki pasangan yang suci, dan kami akan memasukkan mereka ke dalam naungan yang teduh. Allah memerintahkan kamu untuk mengembalikan amanat kepada pemiliknya,
Dan apabila kamu menghukumi di antara manusia, hendaklah kamu menghukumi dengan adil. Sesungguhnya, sebaik-baiknya apa yang Allah perintahkan kepadamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih baik dan menghasilkan hasil yang terbaik. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu, namun mereka ingin mencari keputusan dari hukum yang batil, padahal mereka telah diperintahkan untuk menolaknya, dan setan ingin menyesatkan mereka sejauh-jauhnya. Ketika dikatakan kepada mereka, marilah kepada apa yang telah diturunkan Allah dan kepada Rasul, kamu melihat orang-orang munafik berpaling darimu dengan enggan. Maka bagaimana jadinya jika bencana menimpa mereka karena perbuatan tangan mereka sendiri? Lalu mereka datang kepadamu sambil bersumpah demi Allah, mengatakan, kami hanya bermaksud baik dan mendamaikan. Mereka itulah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, maka berpalinglah dari mereka, nasihatilah mereka dan berbicaralah kepada mereka dengan perkataan yang menyentuh jiwa mereka. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sekiranya ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri, mereka datang kepadamu dan memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka akan mendapati Allah, Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Tetapi tidak, demi Tuhanmu, mereka tidak akan benar-benar beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim dalam perselisihan mereka. Kemudian, tidak merasa keberatan sedikit pun terhadap keputusanmu dan menerima dengan sepenuh hati. Sekiranya kami mewajibkan kepada mereka, bunuhlah diri kalian sendiri atau tinggalkanlah rumah-rumah kalian. Niscaya hanya sedikit dari mereka yang akan melakukannya. Padahal jika mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan mereka. Kemudian kami akan memberikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Dan kami akan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Barang siapa menaati Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, orang-orang yang benar, para syuhada, dan orang-orang saleh. Dan betapa baiknya mereka sebagai teman. Itulah karunia dari Allah, dan Allah Maha Cukup sebagai yang Maha Mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, berhati-hatilah, lalu berangkatlah dalam kelompok-kelompok kecil atau berangkatlah bersama-sama. Di antara kalian ada orang yang pasti akan menahan diri. Kemudian, jika kesulitan menimpa kalian, dia berkata, Allah telah memberi nikmat kepadaku karena aku tidak hadir bersama mereka. Tetapi jika keberkahan datang kepada kalian dari Allah, Dia akan berkata, seolah-olah tidak pernah ada kasih sayang antara kalian dan Dia. Seandainya aku bersama mereka, maka aku akan mendapatkan keberhasilan yang besar. Maka hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan akhirat berperang di jalan Allah. Barang siapa berperang di jalan Allah dan terbunuh atau menang, kami akan memberinya pahala yang besar. Dan mengapa kalian tidak berperang di jalan Allah?
dan untuk orang-orang yang tertindas di antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang berseru, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari kota ini yang penduduknya zalim, dan berikanlah kepada kami dari sisi-Mu seorang pelindung, dan berikanlah kepada kami dari sisi-Mu seorang penolong." Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, sedangkan orang-orang yang kafir berperang di jalan kekuatan-kekuatan palsu, maka perangilah sekutu-sekutu setan. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tidakkah kalian melihat orang-orang yang diperintahkan? Tahanlah tangan kalian, dirikanlah salat, dan tunaikanlah zakat. Kemudian ketika perang diwajibkan atas mereka, sebagian dari mereka takut kepada manusia seperti takut kepada Allah, atau bahkan lebih. Dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau mewajibkan perang kepada kami, seandainya Engkau menundanya untuk waktu yang singkat? Katakanlah, kenikmatan dunia ini sedikit, dan akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa. Dan kalian tidak akan dizalimi sedikit pun. Dimanapun kalian berada, kematian akan menjemput kalian, meskipun kalian berada di dalam benteng yang kokoh. Dan jika sesuatu yang baik menimpa mereka, mereka berkata, 'Ini dari Allah.' Tetapi jika kesulitan menimpa mereka, mereka berkata, 'Ini dari kalian.' Katakanlah, semuanya dari Allah. Jadi mengapa orang-orang ini hampir tidak memahami perkataan apapun? Apapun kebaikan yang menimpa kalian adalah dari Allah, dan apapun keburukan yang menimpa kalian adalah dari diri kalian sendiri. Dan kami telah mengutusmu kepada umat manusia sebagai seorang rasul, dan Allah cukup sebagai saksi. Barang siapa menaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling, maka kami tidak mengutusmu sebagai penjaga atas mereka. Mereka berkata, "Kami patuh." Tetapi ketika mereka pergi dari hadapanmu, sekelompok dari mereka merencanakan di malam hari sesuatu yang berbeda dari apa yang kamu katakan. Dan Allah mencatat apa yang mereka rencanakan di malam hari, maka berpalinglah dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, niscaya mereka akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka menyebarkannya. Padahal jika mereka menyerahkannya kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berwenang di antara mereka, niscaya orang-orang yang mampu menarik kesimpulan yang benar akan mengetahuinya. Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja. Maka berperanglah di jalan Allah, kamu hanya bertanggung jawab atas dirimu sendiri, dan doronglah orang-orang mukmin. Semoga Allah menahan kekuatan orang-orang yang kafir, dan Allah lebih kuat kekuatannya dan lebih keras siksaannya. Barang siapa memberi syafaat dengan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian darinya. Dan barang siapa memberi syafaat dengan syafaat yang buruk, niscaya ia akan memperoleh bagian darinya. Dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Apabila kamu diberi salam dengan suatu salam, maka balaslah dengan salam yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah dengan salam yang setara. Sesungguhnya Allah Maha menghitung segala sesuatu. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan tentang orang-orang munafik?
padahal Allah telah membalikkan mereka karena apa yang telah mereka perbuat. Apakah kamu ingin memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barang siapa yang disesatkan Allah, kamu tidak akan menemukan jalan baginya. Mereka ingin agar kamu kafir sebagaimana mereka telah kafir, sehingga kamu menjadi sama. Maka janganlah kamu mengambil sekutu dari mereka sampai mereka berhijrah di jalan Allah. Tetapi jika mereka berpaling, maka tangkaplah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun kamu menemui mereka. Dan janganlah kamu mengambil dari mereka sekutu atau penolong, kecuali orang-orang yang bergabung dengan suatu kaum yang telah mengadakan perjanjian denganmu, atau orang-orang yang datang kepadamu dengan hati yang tidak ingin memerangi kamu atau memerangi kaum mereka sendiri. Sekiranya Allah menghendaki, Dia akan memberi mereka kekuasaan atasmu dan mereka akan memerangimu. Maka jika mereka menjauh darimu dan tidak memerangimu dan menawarkan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk melawan mereka. Kamu akan menemukan orang lain yang ingin selamat darimu dan selamat dari kaum mereka sendiri. Setiap kali mereka dikembalikan kepada godaan, mereka jatuh ke dalamnya. Jika mereka tidak menjauh darimu, tidak menawarkan perdamaian kepadamu, dan tidak menahan tangan mereka, maka tangkaplah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun kamu menemukan mereka. Terhadap orang-orang seperti itu, kami telah memberi kamu wewenang yang jelas. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin untuk membunuh seorang mukmin kecuali karena kesalahan. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena kesalahan, maka wajib membebaskan seorang budak mukmin dan membayar diat ganti rugi kepada keluarga korban, kecuali jika mereka memilih untuk memaafkannya. Tetapi jika orang yang terbunuh itu termasuk golongan orang-orang yang memusuhimu dan dia adalah seorang mukmin, maka wajib membebaskan seorang budak mukmin. Dan jika dia termasuk golongan orang-orang yang memiliki perjanjian damai denganmu, maka wajib membayar diat kepada keluarga korban dan membebaskan seorang budak mukmin. Dan barang siapa yang tidak mampu melakukannya, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai penebusan dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi, Maha Bijaksana. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, mengutuknya dan telah menyiapkan baginya azab yang besar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bepergian di jalan Allah, maka berhati-hatilah dalam membedakan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan orang beriman, dengan maksud mencari keuntungan duniawi. Di sisi Allah terdapat banyak keuntungan. Dahulu kamu pun seperti itu, kemudian Allah memberi karunia kepadamu. Maka berhati-hatilah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidaklah sama orang-orang mukmin yang duduk, tidak ikut berperang, selain yang mempunyai uzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka atas orang-orang yang duduk, tidak ikut berperang, dengan 1 derajat. Kepada masing-masing Allah menjanjikan kebaikan, tetapi Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk, tidak ikut berperang, dengan pahala yang besar. Derajat-derajat darinya dan ampunan dan rahmat, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri, para malaikat bertanya, dalam keadaan apa kamu berada?
Mereka menjawab, "Kami tertindas di bumi." Para malaikat berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di dalamnya?" Bagi mereka, tempat kembali mereka adalah neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali orang-orang yang lemah di antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tidak mampu membuat rencana dan tidak dapat menemukan jalan. Mereka itu, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya dia akan menemukan di bumi tempat perlindungan yang banyak dan kelapangan. Dan barang siapa keluar dari rumahnya sebagai orang yang berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya, maka pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak ada dosa bagimu untuk memendekkan salat. Jika kamu takut orang-orang kafir akan mengganggumu, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Apabila kamu berada di antara mereka dan kamu memimpin mereka salat, maka hendaklah sebagian dari mereka berdiri bersamamu sambil membawa senjata mereka. Kemudian apabila mereka telah sujud, hendaklah mereka mundur ke belakangmu, dan hendaklah kelompok lain yang belum salat datang dan salat bersamamu sambil berhati-hati dan membawa senjata mereka. Orang-orang kafir berharap agar kalian melalaikan senjata dan perlengkapan kalian, sehingga mereka dapat menyerang kalian sekaligus. Tidak ada dosa atas kalian jika kalian terganggu oleh hujan atau sakit, sehingga kalian meletakkan senjata kalian, tetapi tetaplah waspada. Sesungguhnya Allah telah menyiapkan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Apabila kalian telah selesai salat, ingatlah Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring. Kemudian apabila kalian telah merasa aman, laksanakanlah salat dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu telah ditetapkan atas orang-orang mukmin pada waktu-waktu tertentu. Janganlah kalian lemah dalam mengejar musuh. Jika kalian menderita, mereka pun menderita sebagaimana kalian menderita, tetapi kalian mengharapkan dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Dan Allah Maha Mengetahui lagi, Maha Bijaksana. Ketika kamu bepergian di muka bumi, tidak ada dosa bagimu jika kamu memendekkan salat ketika kamu takut orang-orang yang mengingkari kebenaran akan mencelakaimu. Sesungguhnya orang-orang kafir adalah musuh yang nyata bagimu. Ketika kamu berada di antara mereka dan memimpin mereka dalam salat, hendaklah sekelompok orang berdiri bersamamu sambil membawa senjata mereka, dan ketika mereka telah sujud, hendaklah mereka berpindah ke belakangmu, dan hendaklah kelompok lain yang belum salat datang, dan hendaklah mereka salat bersamamu, tetap waspada dan memegang senjata mereka. Orang-orang yang mengingkari kebenaran berharap kamu akan melalaikan senjata dan barang-barangmu, sehingga mereka dapat menyerangmu dalam satu serangan. Tetapi tidak ada dosa bagimu jika kamu meletakkan senjatamu karena hujan atau sakit. Namun tetaplah waspada. Sesungguhnya Allah telah menyiapkan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Setelah selesai salat, ingatlah Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring. Kemudian, ketika kamu telah aman, dirikanlah salat seperti biasa. Salat telah ditetapkan bagi orang-orang beriman pada waktu-waktu tertentu. Janganlah kamu lemah dalam mengejar musuh. Jika kamu menderita, mereka pun menderita seperti kamu menderita. Namun kamu mengharapkan dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Kami telah menurunkan kepadamu kitab dengan kebenaran, agar kamu dapat menghakimi di antara manusia dengan apa yang telah Allah tunjukkan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi pembela bagi orang-orang yang berkhianat. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu membela orang-orang yang menipu diri sendiri. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang khianat dan bergelimang dosa. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, karena Dia bersama mereka ketika mereka merencanakan di malam hari dengan perkataan yang tidak Dia sukai, dan Allah meliputi sepenuhnya apa yang mereka lakukan. Disinilah kamu membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Tetapi siapa yang akan membela mereka di hadapan Allah pada hari kiamat? Atau siapa yang akan menjadi pelindung mereka? Barang siapa berbuat salah atau menzalimi dirinya sendiri, kemudian memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barang siapa berbuat dosa, sesungguhnya dia berbuat dosa terhadap dirinya sendiri, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan barang siapa melakukan kesalahan atau dosa, kemudian menuduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, niscaya segolongan dari mereka bermaksud menyesatkanmu. Padahal mereka hanya menyesatkan diri mereka sendiri dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikit pun. Allah telah menurunkan kepadamu kitab dan hikmah dan mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui, dan karunia Allah kepadamu sangat besar. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan rahasia mereka, kecuali bagi orang yang menganjurkan sedekah atau perbuatan baik atau perdamaian di antara manusia, dan barang siapa melakukan itu karena mencari keridaan Allah, kami akan memberinya pahala yang besar. Barang siapa menentang Rasul setelah petunjuk jelas baginya dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin, kami akan membiarkannya pada apa yang telah dipilihnya dan memasukkannya ke dalam neraka, seburuk-buruk tempat kembali. Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukannya, tetapi Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh. Mereka tidak menyembah selain Dia kecuali berhala-berhala perempuan, dan mereka tidak menyembah selain setan yang durhaka. Allah telah melaknatnya, dan Dia berkata, Aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu, dan aku pasti akan menyesatkan mereka dan memenuhi mereka dengan harapan-harapan palsu, dan aku akan memerintahkan mereka sehingga mereka akan memotong telinga binatang ternak, dan aku akan memerintahkan mereka sehingga mereka akan mengubah ciptaan Allah. Dan barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia telah menderita kerugian yang nyata. Dia menjanjikan mereka dan memenuhi mereka dengan harapan-harapan, tetapi setan tidak menjanjikan mereka selain tipuan. Bagi orang-orang seperti itu, tempat tinggal mereka adalah neraka, dan mereka tidak akan menemukan jalan keluar darinya. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Janji Allah adalah benar, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Bukanlah berdasarkan keinginanmu, dan bukan pula berdasarkan keinginan ahli kitab.
Barang siapa berbuat kejahatan, dia akan dibalas sesuai dengan perbuatannya, dan dia tidak akan menemukan pelindung atau penolong selain Allah. Dan barang siapa beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, maka mereka akan masuk surga, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, berbuat kebaikan, dan mengikuti jalan Ibrahim yang cenderung kepada kebenaran? Dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha meliputi segala sesuatu. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang wanita. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka dan juga apa yang dibacakan kepadamu dalam kitab tentang gadis-gadis yatim piatu yang tidak kamu berikan hak mereka, padahal kamu ingin menikahi mereka, dan tentang anak-anak yang lemah, dan bahwa kamu harus menegakkan keadilan terhadap anak-anak yatim. Dan kebaikan apapun yang kamu lakukan, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Jika seorang wanita khawatir suaminya bersikap dingin atau berpaling darinya, maka tidak ada dosa bagi keduanya jika mereka berdamai di antara mereka dengan suatu perjanjian. Perdamaian itu lebih baik, meskipun jiwa cenderung kikir. Dan jika kamu berbuat baik dan bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Kamu tidak akan mampu berlaku adil sepenuhnya di antara istri-istri, meskipun kamu berusaha. Maka janganlah kamu cenderung sepenuhnya kepada salah satu dan membiarkan yang lain tergantung. Dan jika kamu memperbaiki keadaan dan bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka berpisah, Allah akan memberi kekayaan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Bijaksana. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepadamu, agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Jika Dia menghendaki, Dia dapat melenyapkan kamu, wahai manusia, dan mendatangkan orang lain, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barang siapa menginginkan pahala dunia, maka di sisi Allah terdapat pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha mendengar lagi, Maha melihat. Wahai orang-orang yang beriman, tegakkanlah keadilan sebagai saksi karena Allah, meskipun terhadap dirimu sendiri, atau orang tua, atau kerabat dekat, baik kaya maupun miskin. Allah lebih berhak atas keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu agar kamu tidak menyimpang. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau berpaling, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan kitab yang telah Dia turunkan kepada Rasul-Nya dan kitab yang telah Dia turunkan sebelumnya. Dan barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat jauh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan memberi petunjuk kepada mereka jalan yang benar.
Berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwa bagi mereka azab yang pedih. Orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai sekutu selain orang-orang mukmin, apakah mereka mencari kehormatan di sisi mereka? Sesungguhnya, semua kehormatan itu milik Allah. Dia telah menurunkan kepada kamu dalam kitab bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan lain. Jika tidak, kamu akan seperti mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir bersama-sama di neraka jahanam. Orang-orang yang menunggu dan mengawasi kamu, jika kamu memperoleh kemenangan dari Allah, mereka berkata, "Bukankah kami bersama kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, "Bukankah kami telah menguasai kamu dan melindungi kamu dari orang-orang mukmin?" Tetapi Allah akan menghakimi di antara kamu pada hari kiamat, dan Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir atas orang-orang mukmin. Orang-orang munafik mencoba menipu Allah, tetapi Dialah yang membiarkan tipu daya mereka kembali kepada mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas, pamer kepada manusia, dan mereka hanya mengingat Allah sedikit sekali. Mereka bimbang antara ini dan itu, tidak termasuk golongan ini maupun golongan itu. Dan barang siapa yang dibiarkan Allah tersesat, maka kamu tidak akan menemukan jalan baginya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir sebagai sekutu selain orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi Allah alasan yang jelas untuk menghukummu? Sesungguhnya, orang-orang munafik akan berada di dasar neraka yang paling bawah, dan kamu tidak akan menemukan penolong bagi mereka, kecuali orang-orang yang bertobat, memperbaiki diri, berpegang teguh kepada Allah, dan mengikhlaskan agama mereka kepada Allah. Mereka itulah bersama orang-orang mukmin, dan Allah akan memberikan kepada orang-orang mukmin pahala yang besar. Mengapa Allah harus menghukummu jika kamu bersyukur dan beriman? Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terang-terangan, kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha mendengar lagi, Maha mengetahui. Jika kamu menampakkan kebaikan atau menyembunyikannya, atau memaafkan kejahatan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Kuasa. Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan para rasulnya dan ingin memisahkan antara Allah dan para rasulnya dengan mengatakan, "Kami percaya kepada sebagian dan menolak sebagian," dan mereka ingin mengambil jalan di antara keduanya. Mereka itulah orang-orang kafir yang sebenarnya. Dan kami telah menyiapkan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Tetapi orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka, Dia akan memberi mereka pahala mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu untuk menurunkan sebuah kitab dari langit untuk mereka. Mereka meminta kepada Musa sesuatu yang lebih besar dari itu dengan berkata, "Perlihatkanlah kepada kami Allah secara terang-terangan." Maka petir menyambar mereka karena kesalahan mereka. Kemudian mereka mengambil anak sapi setelah bukti-bukti yang jelas datang kepada mereka. Namun kami memaafkan hal itu, dan kami memberi Musa kekuasaan yang jelas. Dan kami mengangkat gunung di atas mereka untuk perjanjian mereka. Dan kami berkata kepada mereka, "Masuklah melalui pintu gerbang dengan rendah hati." Dan kami berkata kepada mereka,
Janganlah melanggar hari Sabat, dan kami mengambil dari mereka janji yang teguh. Maka karena pelanggaran perjanjian mereka dan pengingkaran mereka terhadap tanda-tanda Allah dan pembunuhan para nabi tanpa hak dan perkataan mereka, hati kami tertutup. Bahkan Allah telah menutup hati mereka karena kekafiran mereka, sehingga mereka tidak beriman kecuali sedikit. Dan karena kekafiran mereka, dan karena ucapan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Dan karena perkataan mereka, kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, utusan Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi hal itu dibuat seolah-olah demikian bagi mereka. Dan orang-orang yang berselisih tentang hal itu berada dalam keraguan, tidak memiliki pengetahuan tentangnya, kecuali hanya mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya mereka tidak membunuhnya. Sebaliknya, Allah mengangkatnya kepada dirinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab, melainkan pasti akan beriman kepadanya sebelum kematiannya, dan pada hari kiamat dia akan menjadi saksi terhadap mereka. Maka karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami mengharamkan bagi mereka hal-hal baik yang sebelumnya halal bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi orang dari jalan Allah. Dan karena pengambilan riba meskipun mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang lain dengan cara yang tidak adil, dan kami telah menyiapkan bagi orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang berpengetahuan luas di antara mereka, dan orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan salat, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kami akan memberi mereka pahala yang besar. Mereka itulah orang-orang kafir yang sebenarnya, dan kami telah menyiapkan bagi orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka, Dia akan memberi mereka pahala mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ahli kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Padahal mereka pernah meminta kepada Musa sesuatu yang lebih besar daripada itu dengan berkata, "Perlihatkanlah kepada kami Allah secara terang-terangan." Maka petir menyambar mereka karena kezaliman mereka. Kemudian mereka mengambil anak sapi setelah bukti-bukti yang jelas datang kepada mereka. Namun kami memaafkan hal itu, dan kami memberi Musa kekuasaan yang jelas. Dan kami mengangkat gunung di atas mereka ketika kami mengambil perjanjian dari mereka, dan kami berkata kepada mereka, "Masuklah melalui pintu gerbang dengan rendah hati." Dan kami berkata kepada mereka, "Janganlah melanggar hari Sabat." Dan kami mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Maka karena pelanggaran perjanjian mereka dan penolakan mereka terhadap tanda-tanda Allah dan pembunuhan mereka terhadap para nabi tanpa hak dan perkataan mereka, hati kami tertutup, bahkan Allah telah menutup hati mereka karena kekafiran mereka, sehingga mereka tidak beriman kecuali sedikit. Dan karena kekafiran mereka dan ucapan mereka terhadap Maryam dengan tuduhan yang keji, dan karena klaim mereka, kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, utusan Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi hal itu dibuat seolah-olah demikian bagi mereka. Dan orang-orang yang berselisih tentang hal itu berada dalam keraguan, tidak memiliki pengetahuan tentangnya,
hanya mengikuti dugaan, dan mereka sama sekali tidak membunuhnya. Sebaliknya, Allah mengangkatnya kepada dirinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab, melainkan pasti akan beriman kepadanya sebelum kematiannya, dan pada hari kiamat dia akan menjadi saksi terhadap mereka. Maka karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami mengharamkan kepada mereka hal-hal baik yang sebelumnya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka menghalangi banyak orang dari jalan Allah, dan karena mereka mengambil riba padahal telah dilarang bagi mereka, dan karena mereka memakan harta orang lain dengan cara yang tidak adil, dan kami telah menyiapkan bagi orang-orang kafir di antara mereka siksaan yang pedih. Tetapi orang-orang yang berpengetahuan luas di antara mereka dan orang-orang mukmin percaya kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan salat, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kepada mereka kami akan memberikan pahala yang besar. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan suku-suku, dan kepada Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kepada Daud kitab Zabur, dan para rasul yang telah kami ceritakan kepadamu, dan para rasul yang belum kami ceritakan kepadamu, dan Allah berbicara kepada Musa secara langsung. Para rasul yang membawa kabar gembira dan peringatan agar manusia tidak memiliki alasan untuk membantah Allah setelah kedatangan para rasul, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tetapi Allah sendiri bersaksi atas apa yang telah Dia turunkan kepadamu. Dia menurunkannya dengan pengetahuannya, dan para malaikat pun bersaksi, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Orang-orang yang kafir dan menghalangi orang lain dari jalan Allah, sungguh mereka telah tersesat jauh. Orang-orang yang kafir dan berbuat zalim, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan memberi petunjuk kepada mereka ke jalan manapun. Kecuali jalan neraka, mereka kekal di dalamnya, dan itu mudah bagi Allah. Wahai manusia, Rasul telah datang kepadamu dengan kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah, itu lebih baik bagimu. Tetapi jika kamu kafir, maka milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan tentang Allah kecuali yang benar. Al-Masih, Isa putra Maryam, hanyalah seorang utusan Allah, dan firman-Nya yang Dia sampaikan kepada Maryam, dan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan para rasul-Nya, dan janganlah kamu mengatakan, 3, berhentilah, itu lebih baik bagimu. Allah hanyalah Tuhan yang Maha Esa, jauh di atas memiliki anak. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Al-Masih tidak akan pernah enggan menjadi hamba Allah, demikian pula para malaikat yang didekatkan, dan barang siapa yang enggan menyembahnya dan sombong, Dia akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Kemudian bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Dia akan memberi mereka pahala mereka sepenuhnya dan menambahkannya dari karunia-Nya. Tetapi bagi orang-orang yang enggan dan sombong, Dia akan menghukum mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan menemukan bagi diri mereka sendiri selain Allah, pelindung dan penolong.
Wahai manusia, bukti yang jelas telah datang kepadamu dari Tuhanmu, dan kami telah menurunkan kepadamu cahaya yang terang. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya, Dia akan memasukkan mereka ke dalam rahmat darinya dan karunia, dan membimbing mereka kepadanya di jalan yang lurus. Mereka meminta fatwa kepadamu. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang orang yang meninggal tanpa meninggalkan orang tua atau anak. Jika seorang laki-laki meninggal tanpa meninggalkan anak, dan dia memiliki saudara perempuan, maka dia berhak atas setengah dari harta peninggalannya. Dan dia mewarisi dari saudara perempuannya, jika saudara perempuannya tidak memiliki anak. Dan jika ada 2 saudara perempuan, maka mereka berhak atas 2/3 dari harta peninggalannya. Dan jika ada saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian laki-laki sama dengan bagian 2 perempuan. Allah menjelaskan hal ini kepadamu agar kamu tidak tersesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.